bagi mereka yang levelnya sudah lama mengenal Islam, gitu maksud saya ya. Yang sudah lama mengenal Islam, maka rasa malu, saya kira rasa malu dia kepada Allah tentu lebih mendalam. Sehingga dia bukan hanya memburu pahalanya, tapi dia justru memburu cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia mengevaluasi, justru dia banyak berpuasa seperti tadi qadha dulu dihayati betul. Siam qadhanya itu ya, saum qadhanya dihayati. Sehingga semakin sering dia berpuasa, maka dia semakin sampai gitu loh, semakin dekat paling tidak kepada derajat yang mengantarkan jadi orang bertakwa. Pak Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah. Ini datangnya pertama dari Bunda Abai, Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang puasa Senin dan Kamis. Namun niatnya qadha Ramadan, Ustadz. Apakah puasa sunnahnya itu juga kita dapat pahalanya, Ustaz? Nah, Masya mohon gandeng kali. Iya, itu sudah kita bahas ya beberapa pertemuan. Intinya adalah ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan kalau itu wajib, maka sunnah yang lain niatnya tidak dapat digandeng dengan yang lain. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang lain boleh. Seperti tadi, niatnya qadha membayar hutang saum, tapi di hari Senin, sehingga dia mendapatkan juga pahala saum Senin, begitu ya. Saya ingin sampaikan bagi pemula ya, saya sebut bagi pemula tidak ada masalah, silahkan bagi mereka yang levelnya sudah lama mengenal Islam, gitu maksud saya ya. Yang sudah lama mengenal Islam, maka rasa malu, saya kira rasa malu dia kepada Allah tentu lebih mendalam. Sehingga dia bukan hanya memburu pahalanya, tapi dia justru memburu cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia mengevaluasi, justru dia banyak berpuasa seperti tadi qadha dulu dihayati betul. Siam qadhanya itu ya, saum qadhanya dihayati. Sehingga semakin sering dia berpuasa, maka dia semakin sampai gitu loh, semakin dekat paling tidak kepada derajat yang mengantarkan jadi orang bertakwa. Gitu ya, sekali lagi. Jadi mereka ngejarnya ketakwaan, yang mereka kejar ketakwaan. Latihan-latihan untuk bisa takwa itu seperti apa sih? Maka dia sering berpuasa. Ya, nah maka bagi mereka ya qadha, niatkan hanya untuk qadha, sunnah dia dia ini kan sebagai sunnah. Bahkan di antara mereka tidak peduli dengan pahala. Ada di antara mereka tuh nggak mikir pahala. Malulah saya, kata dia. Saya baru mau kerja aja sudah pahalanya sudah dibayang-bayang, kata dia. Belum apa-apa sudah Masya Allah. Padahal selama ini saya ahli maksiat, kata di awalnya, tapi justru saya ditujuki oleh Allah Islam. Ya. Saya belum apa-apa, belum minta, saya punya ini sudah tanpa saya harus berpuasa dulu bahkan, gitu ya. Tapi kemudian Nabi mengajarkan agar kita tadi apa sih? Kenapa sih? Karena saya bedakan tadi bagi pemula saya kata nggak apa-apa, sudah niatkan saja. Ya, tadi apa? Qadha sekaligus niat saum Senin Kamis, saum Senin tadi. Labas, khalas. I'mal kama syi'at. Sudah lakukan saja. Sekali lagi, tapi mereka yang rasa malunya tinggi, gitu kan? Itu berhitungnya sekali lagi, bukan lagi apa pahala, tapi apa tadi? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Upaya-upaya untuk sampai kepada ketakwaan. Pernah nggak Nabi SAW beribadah itu mengharapkan pahala? Enggak. Yang saya peneliti, bisa saja saya salah ya. Tapi saya tahu, Masya Allah, Nabi itu ibadahnya karena ingin berterima kasih kepada Allah, bersyukur. Iya. Coba, Masya Allah. Coba bayangkan, di saat jahiliyah orang bingung, bahkan Nabi pun menurut Quran dinyatakan dol itu bingung. Tapi Allah fahada, Allah memberikan hidayah, Allah menuntunnya itu. Itu nikmat yang kan kita sering sebut, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi kita nggak pernah mensyukuri nikmat itu. Sering-sering aja kita menyebut itu nikmat paling besar, nikmat paling besar. Tapi Nabi tentu dengan pemahaman yang dalam. Salat tahajudnya saja sampai bengkak-bengkak itu tidak terasa. Kenapa?
karena ingin berterima kasih kepada Tuhannya. Allah Akbar. Masya Allah. Nah Padahal ini jaminan surganya itu jelas. jelas. Kita. Sudah itu udah jelas. Amma nahnu, adapun kita ya akhidal habib. Masya Allah. Kita belum ada dapat stiker apa-apa, tiket apa-apa. Belum, tapi sudah merasa tenang, sudah merasa paling bersyukur. Wah, aduh ya Allah. Tentu kalimat ini saya tujukan kita itu kepada saya, bukan kepada antum, kepada saya. Seringkali kita baru 2 rakaat tahajud saja, Masya Allah. Masya Allah, saya paling soleh. Padahal tadi riset, parameter itu sudah ada. Nggak bisa kita merasa sendiri itu begitu. Bahwa kita berkeyakinan, silahkan. Tapi juga tetap semua ada fikihnya. Semua ada pemahamannya. Nggak bisa gitu loh. Tanpa ukuran. Ya, maka sesungguhnya apa sih? Kenapa sih sholat malam itu apa? Oh, ternyata itu kalau kita lihat training. Dalam surah Al-Muzammil coba. Karena Allah akan memberikan beban yang begitu berat. Karena bebannya nanti begitu berat, kamu belajar sabar berdiri dululah. Sambil baca ayat-ayat Allah. Begitu kurang lebih. Tapi Rasulullah, training itu digunakan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ya, jadi ini saya kira. Maka oleh sebab itu saya katakan sekali lagi kepada penanya, silahkan saja. Ya, Anda berniat untuk apa tadi? Mengqadha sekaligus sunnah saum Senin. Ya, karena memang ada ulama juga dengan argumentasinya membenarkan itu dan bisa dipahami. Ya, karena faktanya juga misalnya. Seseorang mau menunaikan ibadah sholat berjamaah, niatnya tidak hanya berjamaah, karena faktanya di jalan kadang balik belok dulu gitu, beli air minum dulu, padahal tidak diniatkan sejak awal. Nah, tapi faktanya maka kalau gitu niatkanlah untuk melakukan segala kebaikan gitu kan, khususnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu kan perdebatan para ulama, coba perhatikan. Tapi saya bukan melihat dari sisi perdebatan, loh, oh iya juga ya faktanya memang begitu gitu. Jadi kadang niatnya satu, di samping yang diniatkan juga banyak yang menyertainya. Ya, sebagaimana saya contohkan, niatnya mau berguru. Nilai silaturahmi juga dapat kalau diniatkan. Betul nggak? Betul. Nah, kan begitu. Apalagi innamal a'malu binniyat gitu kan, menjadi penentunya. Maka niatnya saya pertama ke sini mau thalab ilmu ya Syekh, yang kedua saya mau silaturahim, yang kedua saya ziarah, kan jadi banyak. Kalau tidak niatkan kan nggak dapat apa-apa. Oke, baik, saya kira itu. Jadi, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak harus diperdebatkan. Karena para ulama ini sudah perdebatan sudah lama. Sesungguhnya ulama sudah membagi-bagi itu, berpendapat yang boleh satu pekerjaan 2 niat atau lebih. Tapi sebagian mengatakan ya satu amalan 1 niat. Tapi fakta juga tidak ada yang satu pekerjaan itu diniatkan 1, karena faktanya juga banyak juga. Kebaikan-kebaikan, dan sayang kalau tidak diniatkan, kan begitu ya. Baik, saya kira ini yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan semoga terjawab ya kepada Bunda Abai yang telah bertanya. Dan ini juga ada banyak sekali atensi dari para pendengar semuanya. Ada Bapak Abu Abdillah, ada Bu Mashkur dari Bekasi, ada hamba Allah, ada Bapak Bahroni Anwar, dan ada juga Alia Yahya, ada Denny, ada Eri di BSD, dan masih banyak, ada Bunda Fajar juga. Ini juga ada pertanyaan Ustadz. Ini datangnya dari Bapak Abdullah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Ahmad Soleh, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya Ustadz, apa ada amalan yang nilainya sebanding dengan puasa Senin dan Kamis? Karena terus terang saya masih belum istiqomah dalam menjalankan puasa sunnah tersebut. Mohon penjelasannya. Pertanyaan pertama, tidak ada yang sebanding. 1, ya udah nggak ada sebanding, maka jangan sia-siakan Senin Kamis, gitu ya. Nah, jadi itu. Tetapi kalau Anda tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan, karena Anda adalah kerja di sebuah pekerjaan yang keras sehingga banyak tenaga, sehingga Anda bisa lemas dan lain sebagainya, maka paling tidak jaga lisan kita. Ya, jaga lisan kita sehingga kita tidak membuat gaduh.
sehingga kita tidak membuat kekacauan, sehingga kita tidak mengganggu orang lain, gitu ya. Nah, insya Allah maka dia sesungguhnya dia berpuasa. Ya, kalau tadi puasa dengan definisinya puasa itu adalah ibadah menahan imsak. Ya, dari makan, dari minum, dan dari yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kajian kita kemarin sudah membahas yang ketika Anda sedang puasa maka janganlah rafath. Ya, wala yaksab, jangan teriak-teriak, jangan berdusta dan macam. Jadi lisan dijaga. Kalau memang kata saum di dalam Quran itu adalah imsak dari berkata-kata awalnya. Menahan dari bicara awalnya. Nah, gitu kan? Tapi kemudian diwajibkan ke kita kan siam, jamak tuh. Nah, maka oleh sebab itu minimal lisan kendalikan. Kalau Anda tidak bisa saum Senin Kamis, maka sekali lagi tadi, kalau tadi sudah bertaharah tapi masih najis, tapi nanti bisa jadi orang yang berpuasa tidak lebih baik daripada orang yang tidak berpuasa. Bisa jadi yang tidak berpuasa lebih mulia dibanding orang yang berpuasa. Gitu. Yang saya maksudkan puasa apa tadi? Sunnah. Ya. Wajib juga sama. Karena tadi kalau sampai berhentinya disimbolis saja, ditaswiri, ya sudah diancam. Salat hanya kalau sampai kepada taswiri, simbolis saja, ruku, sujud, ya, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, hanya sampai di situ diancam kata Quran, fawailul lil musallin, bahkan dia dikatakan sebagai pendusta agama. Kalau dia tidak peduli kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, maka oleh sebab itu, aduh, subhanallah. Maka ini yang harus kita tingkatkan. Tentu salah saya ya ketika saya sejak awal sudah ini. Tapi saya katakan silakan saja bagi yang masih belum memahami Islam secara utuh, silakan saja. Tapi bagi mereka yang sudah lama mengenal Islam hendaknya malu pada Allah gitu ya. Dan itu kan rasa haya itu, al-haya, malu itu yang harus kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh beramal terus minta pada Allah, boleh. Tuh. Tapi orang-orang tertentu kerjaannya cuma zikir, beramal, nggak pernah minta. Masya Allah. Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak pernah minta kepada Allah? Malu saya, kata dia. Kerja nggak seberapa tapi mintanya terus menerus tuh. Masya Allah. Oke ya. Nah, tidak harus diadu-adu. Sombong udah nggak pernah minta pada Allah. Dia nggak tahu sombong itu seperti apa. Iya, Ustaz, saya juga sering mendengar bahwa ada orang yang, kok kamu nggak berdoa? Kalau orang yang nggak berdoa itu tandanya sombong kepada Allah. Iya, maksud, ya, nggak apa-apa. Itu kan di awal aja begitu. Memang baiknya udah berdoa aja minta kepada Allah. Sudah, khalas intahal amr. Urusan selesai ya. Sudah, kamu berdoa. Tapi lagi-lagi, bagaimana saya bisa minta kepada Allah? Malu saya kepada Allah. Beribadah saya seperti ini. Tapi kerjaan saya cuma minta-minta pada Allah. Ya Allah, sekiranya engkau tidak memerintahkan hamba-Mu meminta, kami tidak akan minta ya Allah. Tapi kalau engkau memerintahkan kepada kami untuk meminta, untuk berdoa, maka berdoa kami itu hanya ibadah ya Allah. Kalaupun engkau gak kabulkan juga gak apa-apa, begitu kurang lebih. Yang penting saya membuktikan bahwa saya berterima kasih kepada engkau ya Allah. Tuh. Makanya orang beriman, mohon maaf ya, orang-orang tertentu, berdoa tertentu, dalam misalnya begini kan. Misalnya orang lain dikasih penghidupan yang layak. Kemudian lihatin enggak? Tidak. Jadi dia berdoa, ya Allah berilah kami gitu kan rizki yang halal. Tapi kemudian kalau faktanya dia tidak diberi rizki yang halal sebagaimana tetangganya, dia tidak buruk sangka kepada Allah. Apa kata dia? Alhamdulillah ya Allah, engkau simpan permintaanku di akhirat. Tuh coba. Aduh, sekiranya engkau berikan sekarang, habis tuh. Gitu. Habis. Bisa dihambur-hamburkan. Apalagi saya punya anak remaja, minta ini, saya kasihkan. Tapi kalau ternyata engkau tidak kabulkan, dan kita yakin bahwa itu sesungguhnya bukan tidak dikabulkan, tapi ditunda, itu lebih selamat ditabungkan di sisi Allah. Maka para sahabat itu lebih banyak nabungnya di sisi Allah dibanding kalau jadi istilah kita nggak ada tuh nabung ini untuk masa depan, nggak ada. Yang saya tahu, mereka menabung untuk masa depan itu melalui infak, melalui sedekah. Loh, masa sedekah terus nanti kalau kita ada keperluan gimana? Ambil tuh di tabungan. Gitu kan? Oh, kita aja selalu mendahulukan Allah. Kalau kita selalu mendahulukan Allah, maka keperluan kita akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi nanti ada tahapan-tahapan. Ini saya bicara tentang kita yang biasa, gitu ya. Nanti ada pernyataan yang akan mengagetkan kita. Apa di antaranya? Ini
Pernyataan ini benar, tapi akan mengagetkan kita. Akhi, silakan Anda banyak minta. Silakan Anda banyak beribadah kepada Allah sepuas-puasnya. Tapi ketahuilah bahwa Allah tidak bisa dikendalikan oleh antum. Aduh, ya Allah. Gitu kan. Maka kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka minta kepada Allah tuh yang terbaik di sisi Allah aja lah. Kan kita seringkali mintanya sekeinginan kita, padahal bukan keperluan kita. Pinginnya begini, pinginnya begitu. Allah yang Maha tahu padahal. Gitu ya. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, mendingan sudah baik sangkanya pada Allah. Jangan kau kendalikan Allah dalam petik begitu. Ya Allah, saya begini. Ya Allah, saya minta engkau jadikan aku begini ya Allah ya. Besok minta lagi. Minta kau maksa ya. Bukan ya tadi mengendalikan bahasanya ya. Oke. Bahwa kemudian maka oleh sebab itu, kenapa kemudian nanti kata para ulama, berdoalah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Paham ya? Karena itu selamat. Kalau doanya dari kita gitu ya, dari kita bisa jadi kayak gitu. Kita itu maksudnya orang awam nih, orang-orang yang biasa masih dikendalikan oleh hawa nafsu, maka mintanya dan minta sesuatu yang bisa jadi itu tidak disukai oleh Allah. Maka oleh sebab itu sudah minta kepada Allah. Apa? Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau cintamu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan amalan yang dapat mengantarkan kami kepada cintamu ya Allah. Aduh, Masya Allah. Nah itu Nabi ajarkannya begitu. Gitu ya. Nah maka saya kira jadi bukan tidak boleh kemudian kita berdoa dengan bahasa kita. Bukan berarti tidak boleh. Kalimat bukan berarti tidak boleh, kita bisa paham. Karena masing-masing dalam keberagaman itu ada levelnya. Ya, ada levelnya. Tadi malah ada menganggap orang tidak berdoa itu sombong. Dan memang ada statement semacam itu. Tetapi justru di makom tertentu, Masya Allah, justru karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi saya kira ini yang kemudian kita harus berlapang dada melihat umat Nabi Muhammad itu dengan penuh cinta. Ya Allah, dia adalah umat Nabi Muhammad. Dia adalah saudaraku ya Allah. Dia adalah makhlukmu ya Allah. Cintai ia ya Allah. Nah artinya apa? Ketika cintai ia ya Allah, maka Allah akan mencintai kita. Padahal kita berdoanya apa? Untuk orang lain. Untuk orang lain. Cintai ia ya Allah, maka Allah akan mencintai. Muliakan ia ya Allah, maka Allah akan memuliakan dia yang berdoa itu. Masya Allah. Dia bersalawat kepada Nabi, Nabi kembalikan kepada yang bersalawat. Masya Allah. Berarti pada dasarnya kita melakukan kebaikan itu ujung-ujungnya efeknya untuk kita sendiri. Memang kita beramalkan untuk kita, gitu loh, paham ya? Iya. Amalan kebaikan untuk kita, bukan untuk orang lain. Meskipun kita memberikan untuk orang lain, benar. tapi endingnya itu tetap untuk kita. Termasuk kalau kita buruk sangka kepada orang lain, endingnya kepada kita. Gitu ya, maka oleh sebab itu kenapa kita harus husnudzon, itu diantaranya tadi ya, maka Allah bersama zon hambanya gitu ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, ikhwan akhwat, semoga terjawab ya kepada pertanyaan yang tadi dijawab oleh Ustadz. Pak Ustadz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Naam. Ini datangnya dari Ibu Aminah yang berada di Citra Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya, Ustadz. Naam. Saya kalau puasa sunnah harus selalu sahur. Kalau pas, cuman terkadang sahurnya itu pas waktu azan subuh, Ustadz. Itu kadang masih minum, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Apakah itu sudah termasuk dalam hari puasanya ataukah memang sudah ada batasan, Ustaz? Maksud itu sudah batas imsaknya atau bagaimana pas azannya? Iya. Dan saya pun kalau puasa ketika lagi. Ini menarik sekali. Pertama, syariat Islam itu tidak memberatkan. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, tentang tadi batasan tadi, kalau kita tidak mepet seperti itu kan, ya, kamu tetap makan aja ketika kamu dengar azannya Bilal. Tapi nanti kalau sudah dengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, kamu berhenti makan. Ini menarik. Menariknya jelas kalau itu, berarti ini azan itu pemberitahuan. Nah, kemudian kalau di kita juga ada pemberian imsak. Tapi setelah imsak itu di kita sudah langsung menahan, imsak menahan. Padahal imsak itu dimulainya waktu sholat subuh. Mulainya.
gitu ya. Tapi kalau kemudian saat dia makan, sedang makan, azan subuh, habiskan saja. Kalau memang itu harus dihabiskan. Misalnya karena sudah ditambah sayur, akan menjadi mubadzir dan lain sebagainya. Apalagi ini shaum sunnah. Tapi bagi mereka yang ingin berhati-hati juga boleh meninggalkan. Nah, nanti ada dua sikap. Ya tidak harus diadu-adu. Tapi kalau kita memahaminya apa? Saya ini karena ini bisa begini dan begitu, ya sudah dihabiskan. Tapi bagi yang hati-hati, tinggalkan. Sudah, kalau gitu simpan di kulkas. Nanti dihangatkan lagi, waktu maghrib baru dimakan lagi. Gitu ya. Nah, jadi ada yang seperti itu. Jadi saya kira ada hadis atau ada nas, ada praktisnya, tatbiqnya, ada tatbiqnya, penerapannya. Itu seringkali berbeda. Ya, maka oleh sebab itu dua-duanya perlu pemahaman untuk memahami teks dan memahami pelaksanaannya. Ya, sekarang misalnya dan ketika Abdullah itu azan kan itu waktu subuh. Nah, nanti azan itu kan mulai dari Allahu Akbar ditutup dengan la ilaha illallah. Apakah ketika Allahu Akbar apa langsung berhenti? Atau boleh sampai kemudian kata la ilaha illallah tak selesai azan tuh. Tapi kalau selama azan berarti kan bisa dipahami juga masih boleh. Sebagaimana orang memahami sudah tidak boleh karena sudah Allahu Akbar di awal. Sudah masuk azan. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, dan itulah nas. Pemahaman nas itu seringkali begitu. Orang ulama ini memahaminya begini, ulama ini maka saya selalu mengatakan, oh Masya Allah. Justru bagi saya ikhtilaf semacam itu dengan berbagai argumentasi dan mereka punya cantolannya, itu memudahkan kita orang awam untuk bisa memilih dan memahaminya. Gitu ya. Oke. Baik, saya kira ini jadi kalau Anda mampu, sebagaimana tadi saya jelaskan, sudah berhenti, ketika adzan sudah berhenti. Tapi kalau adzan baru gitu ya, baru bismillahirrahmanirrahim, gitu, baru Allahu Akbar, habiskan sampai nanti sebelum la ilaha illallah, gitu. Ya, oke, baik. Saya kira demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, semoga terjawab ya kepada Ibu Aminah yang berada di Citra Indah. Ustadz, kita ke pertanyaan dari Batam, Ustadz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah Ustadz, tema hari ini siap sholat asar tadi. Saya sedang bertanya dalam hati Ustadz, kemana saya harus bertanya? Ternyata Allah menjawab. Alhamdulillah. Insya Allah tanggal 1 September 2022 atau bertepatan dengan 4 Safar 1444 Hijriah, hari Kamis ini, saya bertepatan dengan ulang tahun Ustadz. Hari kelahiran. Masya Allah. Hari kelahiran. Saya sudah biasakan beberapa tahun ini dan kebetulan sering ketemunya hari Senin dan Kamis. Saya puasa tiap hari milad saya Ustadz. Dulu saya lakukan karena feeling aja. Masya Allah. Dan kebetulan hari ini Ustadz membahas. Bolehlah penjelasannya Ustadz agar tidak termasuk amalan bid'ah. Semoga dapat memberikan pencerahan yang ajib. Terima kasih Ustadz. Dari Abu Muaz di Batam. Dan kebetulan juga saya insya Allah sering pakai kalender Hijriah dan insya Allah masuk umur 49 tahun. Masya Allah, 4 Safar ini. Kebetulan ya, qadarullah, memang itu sudah Allah takdirkan gitu ya. Masya Allah, rupanya antum Masya Allah ya. Gini. Saya ingin berkomentar. Ada kalanya kebingungan seseorang ketika Allah menginginkan memberikan hidayah atau membimbingnya, maka setiap persoalan itu dijawab oleh Allah. Nah, jadi ketika saya gimana ya, tiba-tiba oh itu jawabannya gitu. Karena dia menjaga hatinya. Seperti tadi, karena khawatir terpeleset kepada bid'ah dhalalah. Dia tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat rujukan kecuali kepada Allah. Hatinya, gerentesnya gitu. Gerentes itu kata hati sudah didengar oleh Allah gitu ya. Seperti di sorga, saya pengen gak begitu. Nah, maka oleh sebab itu bersyukurlah kalau pikiran kita selalu pikirannya kepada syariat ya, maka Allah akan selalu bersama kita ya. Maka oleh sebab itu jangan khawatir kalau ada persoalan-persoalan, masalah-masalah, bukan hanya persoalan seperti tadi. Ya Allah, saya ini memang lemah, saya ini fakir ya Allah. Tapi saya tidak ingin melakukan sebagaimana orang-orang lakukan. Melakukan yang engkau larang, melakukan sesuatu yang Nabi peringatkan. Maka saya berlindung kepadamu ya Allah.
Saya ini anak saya belum bayar SPP, ya Allah, kan gitu kan. Nah nanti kemudian jangan ngatur Allah, baik pokoknya SPP-nya lunas saja, gitu aja. Ya, kalau dia mencuri haram, minta-minta dibenci Nabi. Saya tidak akan minta-minta ya Allah. Saya tidak akan minta-minta kepada manusia, tapi saya hanya mintanya kepada Engkau ya Allah. Nah, biasanya nanti bukan biasanya, ya ada saja kalau dia sudah begitu, misalnya, Mas, nggak kerja hari ini? Enggak, saya mau nggak gali sumur di rumah saya? 3 juta tuh dia dapat. Ya begitulah contohnya ya. Maka baik saya kepada Allah, jangan ngatur Allah. Tapi kalau saya ngasih contoh tadi buat sumur, bukan berarti kemudian nanti akan ada orang nyuruh buat enggak. Bisa jadi beda lagi. Beda jalannya. Beda jalan gitu ya. Nah ini yang kemudian harus dipahami. Allah itu latif, maha lembut. Maka hati-hati dengan firasat kita tuh hati-hati. Maka baik sangkalah terus kepada Allah, ya Allah. Karena latifnya tadi, maka nanti ada orang latif, saya pinginnya sepeda kayak dia, gitu. Ya dapat tuh itu insya Allah. Berarti masya Allah, kata orang Allah bersama persangka hambanya. Betul, zon hambanya tadi. Makanya firasat bagi mukmin itu hati-hati. Hati-hati, maka selalu baik sangka kepada Allah. Supaya nanti, masya Allah. Dan itu apalagi misalnya kita sering dakwah keliling gitu. Ketahuilah bahwa doanya orang yang musafir, yang dakwah keliling itu mustajab. Minta apapun didengar, nggak ada hijab kan begitu. Nah, kan hati-hati. Doa orang zolim hati-hati. Orang yang dizolimi oleh kita, meskipun dia bukan umat Nabi Muhammad yang ijabah, tapi kalau sudah dia dizolimi, ngadu kepada Allah, tidak ada hijab, tidak ada perantara. Langsung makbul, diterima, dijawab gitu. Makanya ya kan bisa kita lihat ya, masya Allah Habibuna ketika sampai kemudian beliau doa, ya Allah kata itu dari hati yang paling dalam. Dan kita semua tahu pada akhirnya kemudian orang mengatakan ini adalah jawaban doa Habib A, kan gitu, masya Allah. Allahu Akbar. Nah gitu ya, jadi ya jangan nggak masuk akal lah, nggak masuk akal menurut saya mah, sesama supir nggak boleh saling mendahului kan gitu. Tapi faktanya kan subhanallah. Oke, baik, saya kira ini mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jadi demikian ya. Jadi bukan kebetulan, tetapi memang qadarullah, Allah menghendaki gitu ya. Jadi sesungguhnya jawaban itu bisa seperti ini. Anda bisa saja tiba-tiba kok buka website yang menjelaskan itu, atau tiba-tiba kok ada selebaran gitu ya. Selebaran kok ngebahas tentang itu. Itu semua qadarullah. Ya, maka oleh sebab itu berbaik sangkalah, mintalah hidayah itu kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan hidayah itu. Dan sekali lagi, jangan ngatur Allah bagaimana Allah memberikan hidayah pada kita. Kalimat itu sering saya ulang-ulang. Karena seringkali kita mendikte Allah, gitu ya. Misalnya ya Allah berilah saya rezeki. Sehingga kalau nggak mungkin saya ya Allah, gitu kan, mendapat ikan ini sementara engkau tahu saya ini pekerja ini saja. Sudah bagi Allah mah gampang. Kamu tetap kerja di situ juga tetap nggak apa-apa. Allah ngasih rezeki lewat yang lain juga nggak apa-apa, kan gitu ya. Maka sudah baik sangat pada Allah Maha Kaya ya. Allah Ghani ya, Allah Maha Kaya. Demikian saya kira yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Syukran atas jawabannya Ustaz. Afan. Allah Maha Kaya ikhwan akhwat. Masya Maka bagaimana mungkin kita takut miskin sedangkan kita mempunyai zat Allah yang Maha Kaya. Masya Allah. Pak Ustaz, kita ke pertanyaan dari Yang Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Kiai dan kru Rasil selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, kalau ada seorang yang puasanya belang betong Ustadz, misalnya Senin puasa Kamis tidak, atau Kamis puasa Seninnya tidak Ustadz, bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Saya ucapkan bagi mereka yang bisa saum Senin tapi tidak Kemisnya, atau bisa Kemisnya Seninnya tidak, maka saya katakan semoga Allah memberikan pahala yang baik, tetap memberikan pahala yang baik, tetap memberikan hidayahnya, ya, hidayah taufiknya, sehingga dia bisa meningkatkan lebih baik. Saya ingin sampaikan, jangan disesali ya ketika kita baru mampu semacam itu. Jangan kau tinggalkan seluruhnya jika kamu belum bisa melakukan seluruhnya. Saya kan baru udah kalau gitu saya nggak usah puasa. Enggak. Jangan tinggalkan itu.
nggak usah seluruhnya ditinggalkan kalau belum bisa melakukan seluruhnya, gitu loh. Kalau misalnya ada 10 pekerjaan baru bisa 7 kerja. Oh, ini belum 10. Udah kalau gitu kita nggak usah kerjakan. Jangan. Ya, paham ya? Yes. Senin. Karena itu meskipun cuma Senin, meskipun cuma Kamis, Masya Allah kalau kita bisa berhitung, ya. Apalagi yang namanya siam, pahalanya langsung dari Allah. Apa kata Nabi? Dalam hadis qudsi, ya, meriwayatkan Nabi SAW. Apa pernyataan Allah? Ya kan? As-saumu li. Saum itu untukku, Masya Allah, ya. Jadi meskipun cuma Senin, Masya Allah, ya. Kita harus baik sangat di situ. Sudah, kerjakan aja. Misalnya kalau Senin, ya Senin, Kemis, Kemis. Tapi kalau bisa Senin, Kemis, bagus, gitu. Ah, saya nggak bisa Senin, Kemis. Sudah sebulan 3 kali aja, ya, 3 hari. Silahkan, gitu kan. Nah, ini jadi jangan kemudian kita melihat dari sisi kuantitas, kemudian menjatuhkan kualitas, ya. Meskipun kuantitasnya kecil, siapa tahu kualitasnya di sisi Allah bagus, gitu loh, ya. Jadi semua saya sejak awal mengatakan itu rahasia. Karena ada orang saum cuma tadi, tapi dibanding dengan orang yang sering saumnya rajin, tapi lisannya itu loh meremehkan orang yang tidak berpuasa. Antum ngapain aja? Hidup di dunia ini orang lain pada puasa Senin, Kemis, atau puasa Daud, atau puasa antum kok begini dan begitu? Aduh, ya Allah, gitu kan? Nah, ada orang yang begitu. Artinya kamu ini gimana sih maunya gitu. Coba. Nah, beda tapi kalau seorang pendidik, ya, kepada yang dididiknya, atau orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Maksudnya pernyataan itu adalah pendidikan, tanggung jawab orang tua. Sholat tahajud itu bagi misalnya kerabat itu pendidikan. Bahkan kita lihat bagaimana Rasul membangunkan keluarga Ali bin Abi Thalib untuk sholat malam, ya kan? Nah, itu tarbiyah namanya, gitu kan? Nah, tetapi kalau kita di antara kita, itu semuanya bisa disesuaikan. Tidak harus kemudian kita memberikan penilaiannya. Maka oleh sebab itu kita harus bisa melihat psikologis para sahabat ketika bertemu Nabi seperti apa. Nah, bagaimana psikologis kita di abad 15 Hijriah ini seperti apa, itu harus dibaca, Iqra. Sehingga kita bisa bijaksana, bijak sini, bijaksono, gitu loh, ya. Enggak, karena memang sekarang orang dinasehati itu ada yang langsung tertarik bahkan nangis, taubat dia. Tapi ada juga dia gitu mereka baper, akhirnya kemudian membenci. Nah, itu juga kita dinilai oleh Allah itu upayanya, hasilnya bukan urusan kita. Tapi upaya-upaya kita ada pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi, ya, sosiologi approach, psikologi approach itu dipakai, gitu loh, ya. Nah, sebenarnya kita juga para ulama enggak ngebahas-bahas gitu. Aduh, ini justru kita mengenal pendekatan itu karena diilhami oleh Nabi, diilhami oleh para sahabat, diilhami oleh para ulama yang variasi. Kita bisa memilih mana yang bisa kita lakukan, gitu loh. Tidak harus seragam. Ini persoalannya. Yang satu yang tegas, pinginnya semua tuh tegas. Yang tidak tegas dianggap sepele. Iya. Ada yang lemah lembut, semuanya pingin lemah lembut. Semuanya pingin begitu. Ketika ada orang yang syadid, keras, tegas, wah dia terlalu keras itu dakwahnya. Jadi seakan ingin seragam gitu. Justru keberagaman itulah seragamnya. Iya. Keberagaman. Jadi kalau cuma homogen jadi masalah. Monoton. Ya, jadi mana mestinya heterogen. Macam-macam. Nah, coba ada sahabat Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum. Apa sama karakternya? Enggak. Apa cara berdakwahnya juga berbeda? Beda. Apa mereka juga punya kebijakan masing-masing ketika jadi khalifah? Beda. Tapi semuanya dalam naungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Ya tidak harus narasumber rasil sama pemikirannya. Bahkan saling ini boleh saja. Boleh saja, karena dia dari satu titik melihat titik orang lain, sebagaimana saya juga di satu titik melihat titik yang lainnya. Jadi nggak apa-apa, justru Islam yang satu itu bukan satu-satunya sama, tapi terdiri dari unsur-unsur yang berbeda di dalam tapi nyatu, gitu loh. Jadi solid, gitu loh. Solid itu dikatakan solid karena berbeda awalnya. Ya kalau sudah satu itu bukan solid lagi, gitu. Nggak ada tantangan, gitu ya. Oke, ada istilah ini tantangan. Jadi mana tantangan, mana tentengan, gitu loh. Ya. Jadi kita nggak terpengaruh kepada nanti tentengannya, enggak, tantangannya apa?
mohon pada Allah gitu ya. Oke, saya kira ini yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Nah. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga ada dari Ibu Ida di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya dan semoga Ustadz selalu sehat dan juga seluruh pendengar Rasil selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibu Ida di Bekasi. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini datangnya dari hamba Allah yang berada di Jakarta Selatan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebenarnya apa saja motivasi-motivasi untuk kita sehingga kita bisa semangat untuk beribadah, terutama ibadah-ibadah sunnah Ustadz? Karena kita beranggapan bahwa ibadah-ibadah sunnah itu kan kita tidak mengerjakan, tidak mendapatkan pahala Ustadz. Apabila kita tidak melakukan, apabila Tidak dosa. kita tidak mengerjakan, berarti kita tidak berdosa Ustadz. Iya. Bagaimana kiat-kiatnya sehingga kita bisa termotivasi untuk melaksanakan? Ikhwan dan akhwat, ada kalanya sholat wajib kita, sholat fardu kita, atau kewajiban kebaikan kita yang diwajibkan Allah, banyak yang bolong. Kalau bolong itu jadi masalah di akhirat, dihisabnya berat, kan begitu. Maka sunnah oleh Allah disediakan untuk bisa menambal yang bolong-bolong itu. Nah kayak ini ya. Nah untuk menolong menembelnya, yang bolong-bolong tadi itu yang sunnah. Ya, jadi nanti ketika misalnya datang si fulan, itu menurut hadis itu, ya, lihat apakah sholatnya diperiksa. Loh ini wajibnya begini. Adakah dia sholat sunnah? Ada sholat sunnah. Tembel gitu ya. Sehingga kemudian dia termasuk yang sholatnya benar, maka amalan lainnya bisa benar gitu loh. Nah ini yang menarik kalimat tadi ya. Kalimat yang menyatakan bahwa sholat, jika sholatnya benar maka seluruhnya menjadi benar. Maksudnya ikhwan, yang saya bisa pahami dari hadis yang menyatakan seperti itu. Jadi sholat itu bukan hanya 5 kali dalam sehari semalam. Tapi sholat itu 1 kali 24 jam. Baru denger kan? Yeah. Nah, gini akhinal habib. Kita sholat 5 waktu. Ya. Okay. Tapi sholat itu pesan-pesannya harus dikerjakan 1 kali 24 jam. Kan tadi sudah disebut ada orang yang sholatnya taswiri, simbolnya aja 5 waktu. Pulang dari masjid, gibah. Lihat ada anak yatim, nggak peduli. Kalau kita muslimat misalnya suami sudah memikirkan janda-janda, sudah mulai, kan si abang mah anak. Padahal dia karena tanggung jawab, malu kepada Allah. Punya tetangga janda, nggak ada yang memikirkan. Tentu saya gambarkan janda tua, ya kan? Tidak ada yang memikirkan, ya Allah, padahal itu adalah yang dititipkan kepada kita. Umat Nabi Muhammad yang dititipkan kepada kita itu diantaranya mereka, diantaranya anak-anak yatim. Nah, harus sholat kita menghadapi itu. Apa? Peduli kepada mereka. Itu sholat. Ada fahsya dan mungkar. Kalau kita tidak melakukan tadi pencegahan maka kita tidak sholat. Jadi sholatnya tidak benar tuh. Makanya dikatakan apa kata Quran? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka wajar kalau sholatnya benar. Ketika sholatnya benar berarti seluruh kehidupannya juga benar. Maka dinyatakan seluruh amal yang lain juga benar. Karena itu akan berpengaruh kepada apa? Kepada hijrah maknawi, berpengaruh kepada ibadah maknawi. Kan berpengaruh tuh. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Maka sesungguhnya kita diajari oleh Nabi dan Rasul, dalam hal ini oleh Nabi Muhammad itu adalah untuk 2 sikap. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya baik. Dua-duanya baik. Jadi hablum minallah berarti tata cara ibadah mahdhah tuh, diajarin keikhlasan. Adapun kepada hablum minannas itu sebagai terjemah dari ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang bersifat ada istilah ritual.
Ya, ada ibadah-ibadah ritual atau ibadah-ibadah mahdhah bahasa kita lah lebih pasnya. Nah, itu kepada Allah. Nah, nanti ada hubungan juga yang dijaga kepada manusia. Dan hubungan kepada manusia itu dianggap akan mempengaruhi, jika benar akan mempengaruhi hubungan kepada Allah. Hubungan kepada Allah benar, maka ini juga akan berpengaruh kepada hubungan manusia. Dua hubungan ini yang harus diperhatikan. Ya, kalau boleh saya simpulkan, ada hubungan dengan Khaliq, ada hubungan dengan makhluk. Kalau seperti itu definisinya, maka hubungan kita bukan hanya kepada manusia setelah kepada Allah itu, tapi kepada makhluk, termasuk kepada jin, termasuk kepada hewan, binatang itu, tumbuh-tumbuhan. Itu jika bicaranya hablum minallahnya diganti menjadi hablum minal khaliq dan hablum minal makhluk. Ya, jika manusia mewakili makhluk, seperti tadi. Jadi pengertiannya, kalau gitu kita harus baik bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada jin, kepada namanya makhluk Allah apapun harus berbuat baik. Ya. Lalu kalau kita baca, masya Allah, bagaimana Nabi bisa komunikasi dengan jin? Oke, bagaimana Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut, dengan binatang? Itu berarti apa? Komunikasi. Oke. Nah kita, ya berarti kalau gitu umat Nabi Muhammad mah harus cerdas berkomunikasi. Maka masuk fakultas komunikasi itu bagus tuh kan gitu. Sekaligus promosi STI ya, masya Allah. Karena tadi diajak komunikasi, masya Allah ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi masya Allah indah sekali sesungguhnya syariat Islam itu. Komunikasi, doakan komunikasi juga, masya Allah. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan yang terakhir Ustadz ya. Karena kita sudah di penghujung waktu juga Ustadz. Ini datangnya dari Bapak Rahman yang berada di Sukabumi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah ada manfaat konkret dan keutamaan dari puasa sunnah Senin dan Kamis itu Ustadz? Apakah mungkin ada cerita atau kisah yang mau disampaikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Begini, kalau sebenarnya banyak lah orang-orang yang sudah bersaksi memberikan testimoni tentang saum. Salah satu yang ilmiah itu dikemukakan oleh orang Jepang. Ya, jadi tubuh ini memang perlu istirahat gitu lah. Untuk menetralisir merepres gitu ya, kembali fresh itu harus istirahat. Jadi dengan siam itulah kemudian tubuh menjadi stabil. Gitu ya, tubuh menjadi tidak kelelahan. Kerja tubuh yang saya maksudkan bukan hanya tubuh yang kita rahat, tetapi seluruh organ yang ada di dalamnya, jantung semuanya ya, kemudian limpa, semuanya tadi ya, ada hal yang harus di-refreshing, dikembalikan fresh gitu loh. Nah, salah satunya adalah dengan siam. Maka oleh sebab itu banyak sekali penelitian dan testimoni daripada dokter gitu kan, yang memberikan penjelasan bagaimana orang yang berpuasa itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Gitu loh ya. Jadi ini. Dan kita harus yakin. Nah, kalau itu kemudian kita sudah berpuasanya benar, tapi kalau masih sakit juga, tinggal tingkatkan analisa apa? Jangan-jangan pikiran kita. Karena ada orang yang sehat fisiknya, batinnya nggak sehat. Rupanya pikirannya selalu dipikirkan, nanti suami saya begini gimana ya, kalau ini begini gimana. Sudah serahkan pada Allah saja. Suami kita ini milik Allah, anak kita juga milik Allah, kita juga milik Allah. Sudah serahkan kepada Allah. Maka orang beriman itu selalu sakinah. Sukun itu berhenti. Ya, sakinah itu tenang. Maka kalau Quran mengatakan uskun anta, yang dimaksud kepada Adam alaihissalam, bapak kita, tinggallah engkau dengan tenang. Sakinah itu. Tinggallah engkau dengan tenang bersama istrimu dan makanlah dari bagian dari surga sekehendakmu, kan gitu kan. Ini menarik. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata, kan begitu. Itu Allah berfirman, tapi nanti kalau kita sudah melanggar, itu jadi jauh. Jadi sakinah tidak akan ada lagi. Yang ada jauh dari Allah kalau sudah maksiat. Nah, maka oleh sebab itu, sekali lagi dengan puasa itu bukti ketaatan. Dan puasa itu yang paling dekat dengan Allah. Jenisnya itu, mohon maaf ya, kalau saya, mohon maaf sekali lagi, karena ada para ulama yang menganggap, kalau mentashbihkan itu, menyerupakan itu tidak boleh dengan Allah. Maksud saya begini. Allah Azza wa Jalla itu tidak punya istri. Maka orang yang berpuasa seakan-akan dia tidak punya istri.
dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya saat berpuasa. Allah itu tidak makan dan tidak minum. Tapi Allah lah yang memberi makan dan minum. Orang yang berpuasa yang tidak makan dan minum dianjurkan oleh Nabi untuk memberi makan dan minum kepada orang yang berpuasa lainnya. Tuh, kan begitu. Masya Allah. Nah, terus sekali lagi, tapi tetap saya batasi karena ada sebagian di antara kita yang memandang. Tetapi saya, karena Quran mengatakan begitu dan pelajaran yang dapat kita, dan saya bukan tashbih, bukan menyerupakan, tapi maksudnya kita belajar. Oh, Masya Allah. Makanya oleh sebab itu Allah katakan as-saumu li. Saum itu untukku. Di riwayat lain nanti akan dikatakan bahwa saum itu nisfus sabri, setengah dari kesabaran. Gitu kan? Maka Masya Allah. Nanti Allah. Maka oleh sebab itu orang yang sedang berpuasa nggak boleh marah-marah. Ya kan belajar sabar. Ada orang ngajak berkelahi aja nggak boleh dilayani. Katakan saja, maaf ya, saya tidak melayani. Inni shaim, saya sedang berpuasa. Itu orang berpuasa. Nah, itu sebenarnya pendidikan. Sampai kepada nanti segala sesuatu tidak diselesaikan dengan apa ini? Pukulan, dengan kekerasan, tapi diselesaikan dengan kesabaran. Dengan dialog. Ya, tetapi sekali lagi perlu juga nanti hadid itu perlu. Apa hadid? Besi itu perlu. Ya, nanti baca surat Al-Hadid itu apa gitu ya. Nah, itu tapi nanti ketika jadi Islam ini membawa rahmat. Dia akan tetap membawa rahmat kapan dan dimanapun. Dia tidak mengajarkan kekerasan kecuali mereka disakiti terlebih dahulu, diperangi terlebih dahulu. Baru gitu kan. Jangan kau anggap kami ini lemah, ketahuilah kami adalah besi-besi yang sangat keras gitu. Allah. Al-Hadid nanti dibaca. Oh, Masya Allah Al-Hadid. Ya, tetapi sekali lagi kami tetap, kalau kami hanya menyampaikan rahmat, tidak mengajarkan tentang yang buruk-buruk, tidak mengajarkan kekerasan-kekerasan. Tapi kalau kalian menghalangi dan memfitnah kami, jika kalian kemudian menuduh kami melebihi fakta, padahal kami membawa risalah yang mulia, ketahuilah bahwa kami adalah besi-besi yang yang kada wa kada. Gitu. Allah. Ya, Masya Allah. Tuh. Allah. Maka nangis Allah. Sekiranya mereka tahu apa yang ada dalam benak kita, yang ada dalam dada kita, niscaya mereka akan memeluk Islam. Iya. Sehingga ada satu pernyataan para ulama. Sekiranya para anak raja mengetahui apa yang ada dalam dada kita, tentu mereka akan merengek kepada bapaknya untuk menjual kerajaannya untuk dapat membeli perasaan yang dimiliki orang beriman. Kalau orang beriman nggak punya kerajaan aja tumanina. Sementara mereka punya kerajaan tapi dihinggapi ketakutan. Bahkan harus membayar orang mengawasi anak-anaknya. Pergi ke sono ada pengawal macam-macam. Tapi orang beriman kemanapun sendiri aja. Dia nikmat betul, Masya Allah ya. Nah ini yang kemudian Allah Akbar saja. Nikmat ya. Nikmatnya di situ. Dia tidak harus banyak macam-macam gitu kan. Tapi mereka, nanti anak saya nanti begini, disandera. Dia kemudian akan menjatuhkan kepemimpinan saya. Meskipun ya nggak masalah juga begitu. Tapi hanya kegalauannya itu loh. Tapi orang beriman hanya kepada Allah aja. Bahkan mereka nggak memiliki apa-apa saja, masih tetap hidup tenang karena dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh kan. Makanya para sahabat coba, kekayaan ngapain? Dibelanjakan, kan diinfakkan sampai dia tidak memiliki apa-apa. Kenapa dia tidak memiliki apa-apa? Karena dia begitu yakin dia sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, ini yang lalu kapan kita bisa sampai seperti itu? Gitu ya. Nah, ini saya kira ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dimanapun berada, kita selalu mohon kepada Allah dengan penuh ketawaduan, memohon agar senantiasa dibimbing. Maka penghayatan ketika kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, yang dimaksud adalah bimbinglah, tuntunlah kami di atas jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu di dalam ajaran-ajaran Islam.
Bukan ditunjuki dalam itu tuh, bukan. Tapi maksudnya minta dituntun. Kalau dituntun berarti Allah langsung yang menuntunnya. Ya, maka tuntunlah kami ya Allah di atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Gitu ya. Nah, ini saya kira demikian yang dapat saya jelaskan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, kita sudah di penghujung waktu, Ustadz. Mungkin ada closing statement atau kesimpulan yang mau disampaikan pada kajian kita di sore hari ini, Ustadz. Tafadhol. Closing statement yang ingin saya kemukakan berdasarkan bab yang kita baca tentang saum Senin Kamis. Bagi kita yang memiliki kemampuan untuk saum Senin Kamis, falyamal, maka hendaknya kita amalkan itu. Tapi bagi mereka karena tuntutan kewajiban menafkahi anak dan istri sehingga pekerjaannya begitu berat sehingga tidak bisa melaksanakan saum Senin Kamis seperti saumnya di bulan Ramadan, maka tidak usah khawatir. Ya, yang penting lisan Anda terjaga gitu ya. Menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maka bisa jadi Anda disejajarkan dengan orang yang meninggalkan makan dan minum tersebut. Demikian yang dapat saya berikan kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.